Strike. Lagi prepare, saya coba lempar, malah strike. Suatu keberuntungan yang sulit untuk dihindari nih Strike Big Mania. Perlawanan dari ikan pun tidak bisa dianggap remeh. Dan seekor hampala berhasil saya angkat ke permukaan. Oke, mantap. Ini saya baru mau prepare nih, persiapan loading barang ke kapal. Coba lempar malah strike. Wah, luar biasa ini spotnya kayaknya. Baru di sini udah langsung strike, baru 2 lemparan. Ini saya penasaran nih hulunya gimana kira-kira. Pasti bakal lebih banyak strike-nya. Semua kebutuhan untuk memancing di hulu sungai sudah masuk semua di kapal. Itu tandanya perjalanan segera kita mulai. Saya nanti di hulu ditemenin sama Kak Ika nih, warga sini yang bakal temenin saya selama beberapa malam di hulu. Juga ada Bang Wisnu sama Kak Dora tuh di perahu satunya. Jadi kita berempat mau explore sungai Hulu Palin ini. Strike Back Mania, petualangan mancing saya di Kalimantan Barat masih terus berlanjut. Hulu Sungai Palin adalah tujuan saya kali ini. Sungai Palin adalah anak dari Sungai Kapuas yang terkenal dengan potensi ikannya yang tak pernah habis. Di sini, sungai menjadi rumah bagi ratusan jenis ikan. Hal ini membuat saya yakin kalau predator-predator di sini masih banyak bisa kita temukan. Namun perjalanan tak selalu mulus. Aliran sungai yang kami lewati tertutup batang kayu tumbang yang melintang. Seperti inilah tantangan nyata di sungai pedalaman Kalimantan, Strike Back Mania. Namun kami tak menyerah. Di tengah perjalanan, kami menemukan spot potensial yang sayang kalau dilewatkan. Umpan segera kita lempar, dan akhirnya lure dari Wisnu berhasil disambar. Strike. Come on. Melihat dari perlawanannya, dapat diprediksi bahwa tenaga ikan kali ini cukup besar. Dengan skill yang dimiliki Wisnu, akhirnya ikan menyerah. Ternyata di hulu ada juga ikan toman. Coraknya cukup berbeda dengan toman pada umumnya yang saya sering temui. Luar biasa. Melihat Wisnu strike, saya pun tak mau kalah. Kali ini, teknik casting yang menjadi andalan saya. Ya, akhirnya saya berhasil mengganggu ketenangan ikan di sini. Strike! Sensasi tarikan dari ikan begitu candu Strike Back Mania. Perlahan tapi pasti, seekor hampala berhasil saya dapatkan. Mantap! Ini hujannya baru turun, tapi ikannya masih makan. Baru dapat hampala sama tomat. Mancing mana Strike Back? Mantap! Ikan hampala memang menyukai sungai beraliran deras atau danau yang kaya akan vegetasi. Ikan kecil, udang, dan serangga air adalah mangsa utama dari ikan ini. Meskipun dalam keluarga ikan mas, hampala adalah predator yang sangat agresif. Sampai-sampai ia dijuluki sebagai serigala sungai. Walaupun ganas, ia tak memiliki gigi taring pada rahangnya, tapi mengandalkan kekuatan pada rahangnya. Tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Tapi semangat kami tidak padam. Lemparan demi lemparan terus kami lakukan. Fish on! Berhasil mendapatkan strike, Chris langsung terlihat sumringah. Akhirnya, ikan toman berhasil saya dapatkan. Ekornya yang sangat kuat membantu mereka untuk berakselerasi dengan cepat. Menurut beberapa pengamat, kecepatan mereka dapat mencapai 30 km per jam.
Namun kecepatan ini bergantung pada ukuran ikan, kondisi air, dan situasi habitatnya. Ikan toman merupakan predator yang kuat dan agresif. Di alam, ia suka memakan berbagai hewan seperti ikan, kepiting, dan mamalia kecil. Tapi ada yang unik nih, jika habitatnya mengering, ikan toman dapat merayap di darat untuk mencari perairan atau tempat yang lebih basah. Wisnu kembali melempar lur. Strike! Wisnu berhasil melakukan perlawanan dengan ikan. Melihat dari tarikan jorannya, sepertinya tenaga ikan cukup besar. Ikan pun kewalahan. Wisnu berhasil memenangkan duel kali ini. Toman ketiga. Tenaga ikan toman yang satu ini cukup membuat Wisnu kewalahan. Mancing Mania Strike Back! Mantap! Setelah mengarungi perjalanan kurang lebih 2 jam, kami akhirnya menemukan tempat yang tepat untuk dijadikan base camp. Oke, ini kita udah nyampe di tempat yang rencana mau dibikin base camp. Itu di belakang teman-teman udah mulai mau ngediriin flight sheet-nya. Kita bikin semacam bivak di situ. Nih saya sama Kak Ika mau nyari apa yang bisa dimakan nih kira-kira di hutan ini. Sama mereka katanya juga butuh tali buat ngikat-ngikat kayunya. Jadi kita mau cari hutan yang di atas ya Kak? Iya. Tekong, Juru Batu, Wisnu, dan Dora mulai menyiapkan fondasi untuk shelter yang akan kami buat. Saya dan Ika mulai mencari tali untuk mengencangkan fondasi yang digunakan. Nih kita lagi ngumpulin akar-akar pohon buat ngikat kayunya, kayu buat bivak. Selesai mencari tali alami, mata Ika langsung tertuju pada rebung atau bambu muda yang tumbuh segar di sekitar hutan. Bagi masyarakat lokal, rebung bukan hanya sekedar tunas bambu, tapi juga bahan pangan yang kaya serat, rendah kalori, dan mudah diolah. Teksturnya lembut, rasanya gurih, cocok dimasak menjadi sayur di tengah alam seperti ini. Kita mau cari lagi, mudah-mudahan ini bisa buat tambah makan siang kita. Ikan ada, rebung ada, tali udah dapat. Yuk, langsung. Lagi-lagi, langkah Ika kembali terhenti pada tanaman hijau yang tumbuh subur di tepi hutan. Ya, inilah pakis. Daunnya yang muda dan melingkar dikenal zat serta bernilai gizi tinggi. Sesampainya di lokasi shelter, kami pun mulai menegakkan fly sheet untuk melindungi kami dari teriknya matahari dan hujan. Sebagai alas untuk tidur, kami bergotong royong membuat semacam tandu yang berasal dari pohon bambu sekitar sini. Cukup diikat saja dengan tali akar pohon yang masih ada sisa dari sebelumnya. Sementara untuk pemilihan lokasi bermalam pun tidak bisa sembarangan. Banyak yang harus dipertimbangkan. Nah ini tendanya udah jadi, alas tidur juga udah jadi. Ini posisi tendanya aman nih, jauh dari permukaan air. Jadi kalau tiba-tiba hujan di hulu, airnya turun tiba-tiba tuh kita masih, tenda barang-barang kita ini masih aman. Nah ini saya mau coba tiduran, kira-kira nanti malam tidurnya kayak gini nih. Tapi pakai sleeping bag. Tuh, nyaman juga nih. Ika langsung membersihkan pakis dan rebung yang sudah diambil sebelumnya. Tekong bertugas menyiangi ikan toman yang akan kami olah. Sedangkan saya dan Wisnu menyiapkan perapian untuk membakar ikannya. Toman yang telah disiangi langsung diberi olesan bumbu yang sudah kami bawa sebelumnya. Nah, ini tomannya udah mulai kita bakar. Dapat 2 ekor tadi dari rabai.
Tuh Kak Ika juga udah nyiapin sayurnya, pakis sama rebung ya Kak? Iya. Cukuplah buat kita makan berdelapan ini. Setelah semua bersih, Ika langsung menyiapkan bawang putih yang diiris untuk menumis pakis dan rebung. Nah ini ikan tomannya dimasak harus dengan bara tuh, jangan dengan api. Ini apinya masih nyala tapi ini. Jadi kalau pakai bara tuh masaknya sampai ke dalam. Kalau pakai api gosong di luar, di dalamnya belum matang. Biasanya gitu ya Bang? Iya. Ini Bang Wisnu tumben belum loncat nih. Dari tadi dia 5 menit sekali loncat ke air. Loncat nih, basah nih. Loncat dulu pakai 5 menit sekali jadwalnya loncat. Bang. Mandi dulu Bang. Ada-ada saja ya kelakuan Wisnu ini. Mungkin saking segarnya air, sampai harus terus-terusan mandi di sungai nih. Airnya jernih. Setelah menunggu setengah jam, akhirnya ikan toman bakar siap untuk dinikmati. Oke, ini masakannya udah selesai semua. Tomat bakar sama pakis dan rebung tumis. Nih, ini kita tadi yang nyariin makanannya ya Kak? Iya. Yuk, ayo makan langsung. Yuk Bang. Oke. Jongkok nggak apa-apa kan Bang? Langsung makan. Rebung bambu yang masih muda kaya akan serat, rendah kalori, dipercaya baik untuk pencernaan. Sementara pakis muda mengandung vitamin dan mineral penting dengan cita rasa segar yang khas. Semua itu makin lengkap dengan lauk utama, yakni ikan toman bakar. Luar biasa. Manis. Beda nih dagingnya sama toman danau. Kok bisa Bang bedanya? Ini manis. Ini kayak lebih padat dia nih, karena ini kan mungkin dia hidup di arus deras. Iya. Jadi dia fitness ngelawan arus deras ya Bang. Arus deras padat. Oke, mancing mania strike back. Mantap. Strike Back Mania, Kalimantan Barat memang terkenal dengan kekayaan budaya dan kearifan lokalnya. Tak hanya itu, keserasian kehidupan dengan alam, terutama sungai, juga masih sangat terjaga, sehingga ragam ikan masih banyak bisa kita temukan. Untungnya, saya mendapat restu dari adat untuk memancing di sekitar Hulu Palin. Mau izin Pak? Mau mancing ke hulu, mau ngajak Kak Ika. Iya. Wah, saya makin bersemangat nih. Makasih banyak Pak. Pagi hari sekali, ternyata Ika sudah sibuk mau pasang rabai ikan di sekitar tempat kami menginap. Ini biasa nunggu berapa lama Kak? Sejam aja ditinggalin gitu ya. Nanti habis sejam kita mengecek lagi. Tuh, langsung diikat di mana Kak posisinya? Yang tadi katanya bagus. Nah ini nanti diikat di ujung ranting kayu biasanya. Jadi kalau ikan nggak dapat nanti dia bakal main rantingnya. Ikan toman dan ikan seluang memang sering ditemukan di habitat perairan yang sama, terutama daerah sungai dan danau di Kalimantan. Dia main-main nanti disambar sama predatornya. Dua alat rabai sudah disiapkan Ika pada titik yang berbeda. Semoga ada hasilnya ya. Sambil menunggu hasil dari rabai, kami pun langsung menuju spot potensial yang berada di hulu. Umpan kembali kami lempar. Tak lama berselang, lur saya pun berhasil membuat ikan gerah. Strike! Strike! Tarikan dari predator arus deras ini memang cukup istimewa. Perlawanannya begitu mengasyikkan. Seekor ikan hampala pertama di hulu berhasil saya angkat ke permukaan. Double dot, hampala macrolepidota. Mantap. Segi predator air deras nih. Mancing mana strike back? Mantap. Untuk membedakan ikan hampala betina dan jantan ternyata cukup mudah strike back mania. Jika warna ikan lebih cerah, itu tandanya jantan. Sedangkan jika berwarna pucat, maka ia betina. Sekarang giliran Wisnu yang lurnya membuat predator sungai deras menjadi agresif.
Melihat dari lenturan joran, sepertinya ikan berukuran cukup besar nih. Wisnu pun harus menjaga keseimbangan selagi fight dengan sang predator. Seekor hampala berhasil menyerah di tangan Wisnu. Akhirnya hampala, guys. Hampala. Dari tadi toman, ini akhirnya hampala dapat kita. Lumayan. Pakai top water. Mancing mania strike back. Mantap. Strike Back Mania, memancing di hulu sungai dengan alam yang masih asri memang penuh tantangan. Pohon tumbang yang menjadi spot potensial untuk melempar lur terkadang juga menjadi kendala bagi kami. Di sini dasarnya penuh kayu-kayu tumbang, jadi umpan itu gampang sekali nyangkut di bawah. Umpan lur saya langsung disambar oleh ikan. Fish on! Perlawanan ikan sangat mengasyikan. Kali ini saya yakin yang akan saya daratkan adalah ikan hampala, karena tarikannya sama dengan yang sebelumnya. Benar saja, seekor ikan hampala yang cukup agresif menyambar umpan saya. Total 2 lagi nih, di sini hampalanya semuanya total 2. Tapi kali ini kecil sekali, babynya nih. Warnanya cukup khas dan mudah dikenali. Berwarna abu keperakan pada bagian atas dan cerah pada bagian perut. Nih, saya rilis biar dia cepat gede. Dimasak juga tulangnya masih terlalu banyak ini. Wisnu masih berambisi untuk mendapatkan sambaran. Terbukti, rajinnya melempar umpan akhirnya membuahkan hasil. Strike! Namun perlawanan tidak begitu berarti. Ikan kenyar atau rasbora dengan nama lokal langsung menyerah di tangan Wisnu. Mancing mania strike back. Mantap. Hari sudah semakin siang nih Strike Back Mania. Sepertinya kita harus kembali ke tenda untuk beristirahat. Sekalian saja kita lihat tajur milik Ika. Apakah berbuah manis atau malah zong? Wah, sepertinya keberuntungan sedang memihak pada kita nih. Seekor toman berhasil kami dapatkan. Mantap! Masukin ke tas aja nggak? Iya, masukin. Mantap. Udah lemas nih ikannya kak, mungkin udah dari tadi dia kena nih. Wah, tapi dia suka bohong nih. Pura-pura lemas nanti tiba-tiba dia lari. Nah, dapat satu. Lihat lagi di sana ya kak? Ya. Ya, mudah-mudahan di sana ada ikannya juga. Sebelumnya Ika sudah memasang 4 rabai di beberapa titik berbeda. Melihat alamnya masih terjaga dengan baik, sepertinya bakal dapat lagi nih mancing rabainya. Tuh, ini lebih kecil nih kak. Ini masih kuat dia nih, kayaknya baru kena nih. Toman kecil, masih kuat nih ikannya nih, baru kena nih. Yuk kak, langsung kita masukin keranjangannya. Predator Sungai Kalimantan ini terkenal rakus memangsa ikan-ikan kecil, sehingga rabai dengan umpan hidup menjadi cara yang efektif. Mantap, udah dapat 2 ekor nih. Emang kak ikan ini tahu dia di mana lokasi-lokasi buat masang rabai. Jadi rabainya baru kita ketemu 2, langsung ada isinya 2-2. Tinggal 1 lagi ya kak? Ya. Mudah-mudahan ada isinya juga. Ya, kak. Inilah hasil dari kesabaran, sekaligus bukti betapa kayanya perairan pedalaman Kalimantan. Karena hampir sebagian boncos tidak mendapatkan hasil, Dora pun kembali melempar umpan dengan cara landbass dekat tenda. Dan strike! Strike. Tidak beruntung di perahu, tapi beruntung saat landbass. Lanjutkan Dora.
ikan. Wow, sekalinya dapat seekor hampala berukuran cukup besar menghiasi parade strike kita hari ini. Good job! Dapat. Tenaga dari ikan hampala ini memang luar biasa, tak kalah dengan Toman. Ia juga berenang cepat dengan kecepatan maksimal bisa mencapai 70 km per jam. Karena semua berhasil mendapatkan strike, berarti semua bisa enak makan ya. Kali ini ikan hampala yang menjadi lauk utama makan kami. Ini ada ikan hampala yang kita dapat tadi. Mau saya bikin ikan hampala saus mangga. Nanti Kak Dora nyiapin ikan sambil dimarinasi, Kak Ika yang goreng ikannya. Saya bikin saus mangganya. Oke, langsung Kak. Ikan yang telah disiangi langsung dipotong menjadi beberapa bagian. Tak lupa untuk dimarinasi. Jeruk nipis berfungsi mengikis bau amis dan lendir, sementara garam membantu menguatkan tekstur daging ikan. Untuk saus mangganya, tambahkan rempah, ada bawang putih, dan cabai rawit. Lalu tambahkan minyak wijen, kecap, dan saus sambal. Dan yang terakhir, mangganya. Aduh, lumayan ini. Nah, ini bumbu saus mangganya udah matang nih. Tuh. Tinggal nunggu ikannya nih. Gimana Kak ikannya, Kak? Udah. Udah juga? Oh, udah bisa langsung makan kita. Udah lapar nih. Ikan hampala. Ini digoreng jadi nanti tulangnya itu nggak terlalu mengganggu waktu kita makan. Ikan sudah matang. Langsung kita guyur saja saus mangga ala saya kali ini. Dari tampilannya aja udah bintang 5 ya. Mewah sekali. Nih, masakannya udah jadi nih. Langsung kita makan aja. Udah pada lapar kayaknya. Ayo Pak, Bang. Makan. Bang, ambil nasi dulu Bang. Udah jadi nih. Dagingnya putih, gurih, dan rendah lemak, sehingga baik untuk menjaga kesehatan jantung. Dipadukan dengan saus mangga yang segar dan kaya vitamin C. Cita rasa masakan ini menjadi semakin lengkap. Gimana Bang rasanya Bang? Jadi aroma mangganya tuh kuat banget Bang. Ya, karena ini saus mangga Bang. Jadi pasti kerasa mangganya. Ini ikan hampalanya juga, karena baru kita dapat tadi ya pasti masih segar ya Bang. Jadinya gurih lah Manis rasanya. ya Bang. Ini tuh. Ada manis-manisnya, ada aroma mangganya. Ini wah luar biasa lah pokoknya nih. Oke, mancing mania strike back. Mantap. Petualangan ke hulu Sungai Palin bukan hanya tentang mencari ikan, tapi juga perjalanan menyelami kearifan lokal Dayak. Dari sini saya belajar kalau kita menjaga alam, maka alam akan menyediakan sumber dayanya untuk kita. Sesampainya di Putu Sibau, saya nggak mau ketinggalan nih untuk membeli buah tangan di sini. Nah, saya mau nyari oleh-oleh nih buat dibawa pulang ke Aceh. Di Putu Sibau kan makanan khasnya itu kerupuk basah. Jadi saya mau bawa pulang ini aja. Sebenarnya, kerupuk basah ini adalah teknik pengawetan ikan agar lebih tahan lama selain teknik asap. Sepertinya kurang seru kalau nggak nyicip langsung ya. Ini rasanya mantap. Ikannya sangat terasa. Dicampurin sambal juga, mantap lah. Kak, boleh saya bantuin ya? Yuk Kak, saya langsung bantuin. Penasaran saya cara bikinnya gimana nih. Yuk langsung saja kita lihat proses bikin kerupuk basah ini seperti apa. Nah, ternyata ini pakai ikan toman bikinnya. Sama seperti yang saya dapatin mancing kemarin. Tapi dulunya pakai belida ya Kak? Pakai belida. Karena sekarang belida udah susah didapat. Jadi sekarang diganti nih, bikin kerupuk basahnya pakai ikan toman. Tapi tetap enak rasanya. Sebelum digiling, daging ikan dibelah dulu secara manual seperti ini. Ikan toman digunakan karena lebih mudah ditemui. Selain itu dagingnya tebal dan banyak. Harganya pun relatif terjangkau. Setelah dibelah, daging ikan langsung digiling. Daging ikan toman yang sudah digiling halus, siap untuk diberi bumbu rempah. Kemudian langsung kita masuk ke proses mengadon. Ini kalau misalnya dagingnya ini kan lebih kurang 1 kilo ya Kak? Pakai tepung berapa banyak? 1 kilo juga?
setengah kilo pun boleh. Setengah kilo pun boleh. Lebih banyak dagingnya ya? Banyak. Kita aduk terus hingga menjadi kalis. Kalau adonan sudah jadi, sekarang giliran ibu yang menyetak kerupuk basah ini. Ya. Saat pencetakan diperlukan taburan tepung supaya tidak terlalu lengket. Jangan lupa masukkan lemak dari ikan tomannya, karena inilah yang membuat cita rasa kerupuk basah jadi semakin mantap. Ini saya penasaran pengen cobain gulung-gulung juga. Boleh ya Bu, saya cobain? Boleh. Oke. Nah, ini hasil gulungan saya nih. Ya lumayan lah Bu. Ya. Nah, cuman agak retak-retak gitu Bu. Tidak apa-apa. Nggak apa-apa ya, aman ya. Setelah dikulung, proses selanjutnya adalah pengukusan kurang lebih 15 menit. Kerupuk basah yang sudah matang ini bisa langsung dimakan atau dibekukan. Ditepungin, asal abangnya pulangnya pakai pesawat. Oh gitu, kalau pakai sepeda nggak kuat, Kak? Enggak kuat. Oke, kalau gitu bisa saya bawa pulang lah ya. Iya. Tahan sampai ke Aceh. Nah, ini proses pembuatannya mulai dari pertama sampai dikukus sampai bisa kita nikmati nih pakai sambalnya. Mancing Mania Strike Back, mantap. Oh ya, Strike Back Mania. Sebelum memancing ke hulu sungai kemarin, saya menyempatkan singgah ke rumah Betang terlebih dahulu. Rumah adat suku Dayak yang membentang ini memiliki panjang hingga 100 meter lebih. Puluhan keluarga hidup di bawah satu atap, berbagi cerita, bekerja sama, dan menjalani tradisi leluhur dengan penuh kebersamaan. Ada berapa lorong di sini, Kak? Ada 42 pintu. 42 pintu. 42 pintu. Ini dari tahun berapa nih, Kak? Dari tahun 1864. Lumayan ya. Iya. Saat berada di Betang, saya juga melihat seorang warga sedang menunjukkan keahliannya membuat mandau. Ini saya lagi ada di salah satu ruangan di dalam rumah Betang. Saya mau lihat nih, Bapak lagi bikin apa nih, Pak? Ini bikin gagang atau hulunya mandau. Hulunya mandau. Ya. Namanya Junaidi. Sudah puluhan tahun ia bergelut menjadi pembuat mandau. Bagi masyarakat Dayak, mandau bukan hanya sekedar senjata, tapi juga dipakai untuk berburu, menebas hutan, hingga melindungi diri. Salah satu yang menarik perhatian saya ternyata ada mandau dengan motif ikan siluk atau arwana. Ini dia mandau arwana. Ya. Ini ikan arwana kalau di sini Arwana bongkok. dewanya. Dewa yang di air. Dewanya yang di air, Pak. Nah, Kini, meski perannya sebagai senjata sudah bergeser, mandau tetap tegak sebagai warisan budaya, menjadi lambang identitas dan kebanggaan masyarakat Dayak di Kalimantan. Masuk kayu. Masuk kayu. Masuk kayu. Sungai Kapuas beserta dengan anak-anak sungainya menciptakan habitat yang sempurna untuk sebuah ekosistem, terutama bagi kehidupan ikan. Salah satunya ikan yang pernah saya dapatkan sebelumnya. Ini kerandang. Ini namanya kerandang.
Dilihat dari karakter pertarungannya, sepertinya ikan berukuran besarlah yang menyambar umpan saya. Wow, seekor toman goblin berukuran besar menjadi jackpot di Danau Nangatuan ini. Mantap! Oke, 5 lbs. Matanya pula yang kena. Lumayan, dah. Mantap. 2,5 kilo paling gede 3 kilo nih. Luar biasa. Ini coraknya udah ada hijau-hijaunya. Tandanya dia udah mulai dewasa nih. Ini lagi kencang-kencangnya dia makan nih. Kemana dilempar, nyamber terus.